Kita sudah sama-sama tahu dan sering dengar, mungkin juga di antara kita atau hampir semua kita sudah hafal sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Illa liya'budun. Kalimat illa liya'budun, mungkin ada sebagian orang yang menerjemahkannya adalah kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kita kaji secara linguistik, secara ilmu bahasa, ya'budun di situ artinya bukan agar mereka beribadah kepadaku, tetapi agar mereka menyembah kepadaku. Ya'budun artinya adalah menyembah, bukan beribadah. Kalau beribadah bahasa Arabnya itu adalah ta'abbada ya ta'abbadu. Jadi kalau misalkan beribadah redaksinya ya ta'abbaduna, bukan ya'budun. Sedangkan di Al-Quran redaksinya adalah illa liya'buduni, kecuali agar mereka jin dan manusia menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, kata abada ya'budu selain makna menyembah juga maknanya adalah melayani atau menghamba. Menghamba kepada Allah, melayani Allah, dan menyembah ataupun menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan. Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang serba maha, maha sempurna, maha besar, maha agung, maha tinggi, maha luhur. Dan dia ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh semua makhluknya. Justru nahnu fuqara, kita inilah makhluknya yang membutuhkan Allah. Sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Kita makhluknya justru yang membutuhkan Allah. Dan ketika Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah kepadanya, itu bukan karena Allah butuh sembahan dari kita, butuh penghambaan dari kita, butuh kebaikan dari kita. Allah tidak butuh apapun makhluknya dan apapun kebaikan yang dilakukan oleh makhluknya. Allah tidak butuh. Dan ketika kita menghamba kepadanya, maka itu bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan Allah semata-mata. Allah sama sekali tidak membutuhkan kebaikan, bahkan penghambaan, peribadahan ataupun penyembahan dan pelayanan dari semua makhluknya. Lantas kenapa Allah menciptakan jin dan manusia itu? Agar kita menyembah kepadanya, agar kita melayaninya, agar kita menghamba kepadanya. Nah, dalam ayat yang lain Allah menceritakan atau memerintahkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita menghamba kepada Allah, sesungguhnya penghambaan ini bukan untuk Tuhan. Dan ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita bertaqarrub kepada Allah, itu semuanya sama sekali bukan untuk Tuhan. Dan ekspresi dari penghambaan kita kepada Allah, karena Allah tidak butuh penghambaan kita dan tidak butuh penyembahan dari kita, maka feedback ketika kita menyadari Allah sebagai Tuhan kita, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, bersaksi Allah sebagai Tuhan kita, maka ekspresi dari penghambaan kita kepada Allah itu, ekspresi dari penyembahan kita kepada Allah itu adalah ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Semuanya kebaikan yang kita rasakan ini semuanya adalah bersumber dari Allah. Dan kalau kita memang merasa diri sebagai hamba-hamba Allah, maka menghambakan diri kepada Allah itu adalah dengan berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari yang orang terdekat, semakin dekat dan seterusnya, kepada yang lebih jauh dan seterusnya,
karena merekalah yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kebaikan dari orang-orang di sekitarnya, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan. Sehingga ekspresi penghambaan kita kepada Allah itu manifestasinya adalah perbuatan baik kita kepada sesama manusia, bahkan kepada sekitar kita, bukan hanya manusia.